Sekilas terlihat pohon pisang yang tumbuh di pekarangan rumah warga Kelurahan Liliba, Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ini tak berbeda dengan pohon pisang lainnya. Namun setelah melihat buah yang tumbuh dalam satu tandan, barulah disadari ada keunikan. Buah pisang memiliki panjang hampir 3 meter sehingga disebut sebagai pisang seribu. Belum diketahui pasti apa jenis pisang ini. Pemilik pisang mengaku heran melihat buah pisang terus memanjang. Padahal sejak mendapat anakan pisang setahun lalu dan ditanam di depan rumahnya, tak ada keanehan pada pohon pisang. Warga yang mengetahui adanya pisang berbuah unik ini pun berdatangan untuk menyaksikan secara langsung. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Kebakaran hebat terjadi di Desa Pegat Bukur, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kepanikan sempat terjadi saat sejumlah warga berupaya menyelamatkan diri dan barang berharga. Besarnya kobaran api ditambah kencangnya hembusan angin mengakibatkan api dengan mudah menjalar ke rumah lainnya. Tidak adanya mobil pemadam di sekitar lokasi menyebabkan kobaran api semakin tak terkendali. Apalagi hampir seluruh bangunan rumah warga di desa tersebut terbuat dari kayu. Kepala desa setempat menyebut kebakaran berasal dari salah satu rumah warga dan dengan cepat meratakan bangunan rumah warga di satu RT dengan jumlah 98 rumah. Saat ini warga setempat masih berupaya mengumpulkan harta benda yang masih tersisa. Pemerintah secepatnya akan membangun posko pengungsian untuk seluruh korban kebakaran. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuhri, iNews melaporkan. Siapa sangka perhiasan atau aksesoris yang menempel pada seorang pengantin bernilai jutaan rupiah. Meski bukan terbuat dari emas atau berlian, melainkan kuningan atau tembaga, ternyata omsetnya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Adalah Sukijan, pengrajin aksesoris pengantin asal Bantul, Yogyakarta, yang kreatif membuat berbagai macam jenis aksesoris pengantin. Mulai dari mahkota pengantin Padang, mahkota adat Betawi, mahkota adat Sunda, mahkota adat Solo, dan mahkota adat Jogja. Untuk dapat menghasilkan sebuah karya aksesoris pengantin ini, ia membutuhkan waktu 2 hari hingga 2 minggu pengerjaan, tergantung ukuran aksesoris yang dibuat. Mulai dari Padang, Aceh, Betawi, Sunda, dan Jogja. Solo juga. Sejak tahun 2009. Ya dulunya sentra, cuman sini kan banyak juga. Miliki omset hingga 35 juta rupiah per bulan, Sukijan menjual aksesoris pengantin dengan harga mulai dari Rp45.000 hingga Rp4.500.000, tergantung ukuran dan kerumitannya. Banyaknya pesanan yang datang tiap bulan, sebagian besar berasal dari usaha penyewaan busana pengantin dan pedagang aksesoris pengantin dari seluruh Indonesia. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Buletin iNews Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Yasmina Tania, inilah Buletin iNews Siang selengkapnya. Perempuan berinisial AN warga Rungkut, Surabaya ini menggegerkan warga Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Pasalnya, korban ditemukan warga dalam kondisi mabuk di jalan desa. Warga yang sempat kebingungan mengorek identitas korban, kemudian mengguyur kepala korban dengan air agar sadar dari mabuknya. Dari keterangan warga, korban sebelumnya pesta miras bersama teman laki-lakinya di objek wisata Dambono yang tak jauh dari lokasi. Setelah korban mabuk berat akibat miras, kemudian korban diajak pulang oleh teman laki-lakinya. Namun di tengah jalan, korban dipaksa turun oleh pelaku hingga sejumlah barang berharga raib dibawa pelaku. Nggak pada paham itu, cari waru gitu. Loh, terus informasinya katanya motor-motornya dibawa kabur sama dibawa sama dompet, sama HP gitu loh. Pacarnya itu? Ya pacarnya gitu.
Oh, jadi dia itu informasinya mabuk sama pacarnya gitu. Iya. Usai korban mulai sadar, warga melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Sedati. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, gara-gara beda pilihan calon presiden, seorang suami di Kota Batam, Kepulauan Riau tega menganiaya sang istri. Tak terima dengan perlakuan kasar sang suami, istri pun melaporkannya ke pihak berwajib. Berbeda pilihan saat pilpres boleh-boleh saja, tapi jangan sampai menganiaya. Ya, hal inilah dialami wanita di Batam, Kepulauan Riau hanya karena berbeda pilihan dengan suami. Ia pun dianiaya oleh suaminya sendiri. Akibat penganiayaan yang diterima, ia akhirnya melapor ke Mapolsek Batu Aji, Batam. Masalahnya karena beda pilihan aja, beda pilihan pilpres kemarin. Ibu dipukul? Karena Dipukul di bagian mana sih, Bu? kepala. Bagian Menurut korban, rumah tangganya memang kerap diwarnai pertengkaran karena sang suami merupakan sosok yang temperamental. Namun pemicu pertengkaran yang berujung penganiayaan kali ini, yakni perbedaan pilihan capres. Saat ini penyidik masih mengambil keterangan dari korban dan pelaku sebelum melakukan mediasi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa merasa terganggu dengan pemberitaan yang diangkat 3 orang di Deli Serdang, Sumatera Utara menganiaya dan juga membakar mobil milik seorang wartawan media online. Sementara detik-detik seorang pelajar dijamret 2 pengendara motor terekam CCTV di Kota Bandung, Jawa Barat. Minibus milik wartawan media online yang terparkir di depan rumahnya di Kabupaten Deli Serdang ludes terbakar dan viral di media sosial. Usai kejadian, polisi meringkus 3 orang pelaku pembakaran mobil akibat terganggu dengan pemberitaan yang diangkat oleh korban. Tak hanya membakar mobil, ketiga pelaku sempat menganiaya korban hingga terluka. Seorang pencuri terekam kamera pengawas membawa kabur kotak amal di Masjid At-Taubah di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kotak amal yang dililit rantai ke tembok masjid ini berhasil dibuka pelaku menggunakan alat pemotong besi. Menurut Ketua Dewan Kemakmuran Masjid, di dalam kotak amal terdapat uang sebesar 10 hingga 15 juta rupiah. Mobil jenis sedan ini rusak usai menabrak separator busway di Jalan Ridwan Rais, Gambir, Jakarta Pusat. Kecelakaan bermula saat mobil yang dikemudikan seorang wanita melaju kencang dari arah Gambir menuju Tugu Tani. Diduga sopir panik saat mobil nyaris bersenggolan dengan kendaraan lain sehingga menabrak separator busway. Meski mobil mengalami kerusakan parah, beruntung korban selamat dari maut. Sebuah rumah rakit di Bantaran Kali, wilayah Kabupaten Oki, Sumatera Selatan hanyut diterjang derasnya arus sungai. Rumah yang digunakan sebagai tempat usaha kerupuk kemplang ini hanyut saat turun hujan dengan intensitas tinggi. Meski sempat terbawa arus sejauh 500 meter, rumah berhasil dievakuasi menggunakan perahu tongkang dan ditarik ke tempat semula. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Hampir 2 pekan banjir yang melanda Karanganyar, Demak, Jawa Tengah membuat jalur Pantura Demak Kudus masih ditutup. Meski banjir mulai surut, ketinggian permukaan air di pemukiman masih mencapai 1 meter. Sejumlah kendaraan nekat menerobos jalan Pantura di Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah meski debit air cukup tinggi. Pihak kepolisian masih menutup jalur Pantura Demak dan Jalan Nasional karena masih digunakan untuk lokasi pengungsian warga. Demi mengurangi debit banjir di permukiman, warga menjebol pembatas beton di Jalan Pantura. Meski banjir mulai surut, ketinggian permukaan air di lokasi permukiman terdalam masih mencapai 1 meter sehingga warga belum bisa pulang. Sementara itu, petugas PUPR terus bekerja keras untuk memperkuat tanggul sungai yang jebol. Dari pantauan udara, perbaikan tanggul Sungai Wulan di wilayah Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar terus dikebut pengerjaannya. Banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Wulan ini telah merendam ribuan rumah dan membuat jalur Pantura Demak Kudus lumpuh.
Untuk mengurangi debit air dari permukiman, Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana terus memasang mesin pompa dan membuangnya di Sungai Pelayaran. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Sejumlah bahan pangan hampir di semua pasar tradisional di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, pasca pemilu 2024 terus berakak naik. Di pasar tradisional Bandar Jo Ungaran, Kabupaten Semarang, harga komoditi beras, telur ayam, minyak goreng, cabai, dan bawang merah, serta sayuran masih cukup tinggi. Untuk cabai dan bawang merah, rata-rata kenaikan di kisaran Rp10.000 per kilogram. Sementara bahan pokok lain yang juga mengalami kenaikan adalah telur ayam yang semula Rp25.000 kini mencapai Rp29.000 per kilogram. Kenaikan yang paling dirasakan masyarakat adalah beras jenis premium dari semula Rp12.000 menjadi Rp16.000 per kilogram. Ini ya apa-apa turun gitu toh. Yang mesake sing orang kecil kerjanya susah. Tidak hanya di Semarang, kenaikan harga untuk komoditas cabai tertinggi terjadi di Kota Tegal, Jawa Tengah. Cabai merah keriting yang sebelumnya Rp60.000 melonjak menjadi Rp100.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit merah dari semula Rp50.000 kini menjadi Rp80.000 per kilogram. Seorang pedagang cabai di Pasar Pagi Kota Tegal mengatakan kenaikan harga cabai merah keriting dan cabai rawit merah ini mulai terjadi tepat sehari pasca pelaksanaan pemilu. Wah, harga cabai nggak umum. Harga cabai 100, buat cabai keriting, kalau yang rawit merah 80. Dari Semarang dan Tegal, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, meski stok beras masih aman, namun harga beras yang kian melambung meresahkan pedagang beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Bahkan harga beras kian meroket hingga menembus Rp18.000 per liternya. Harga beras yang terus meroket tentunya menjadi keluhan di masyarakat, yang dimana harga beras untuk saat ini sudah tembus di angka Rp16.000 hingga Rp18.000. Sebelumnya harga beras hanya dibanderol dengan harga Rp11.000 hingga Rp13.000. Kenaikan ini memang sudah dirasakan sejak tahun lalu. Namun di pasca pemilu ini harga beras naik secara signifikan seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebesar Rp5.000 per liternya. Dan untuk harga beras ini kenaikan juga disebabkan beberapa faktor, diantaranya juga kelangkaan gabah di daerah-daerah dan juga musim El Nino atau musim penghujan juga yang terjadi di beberapa daerah. Dan untuk masa penurunan atau masa harga beras diprediksi turun pada bulan ketiga, yakni pada masa panen di bulan Maret hingga April 2024. Dan para pedagang beras juga berharap supaya kenaikan harga beras ini segera stabil sehingga keuntungan mereka juga semakin stabil. Dari Jakarta, Ismalia Novandwi Kusuma, iNews melaporkan. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin iNews Siang. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Musirawas Utara diserang massa saat memberikan penjelasan di depan warga yang menggelar aksi demo. Massa mendesak untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten. Pemirsa, rekaman amatir milik warga merekam momen saat seorang anggota komisioner KPU Muratara diserang massa pengunjuk rasa di depan kantor Camat Karangjaya. Korban yang merupakan komisioner diminta turun dari atas mobil pickup milik peserta aksi. Massa kesal karena tak mendapatkan solusi terkait tuntutan mereka agar dilakukan penghitungan ulang. Beruntung petugas kepolisian dan TNI berhasil melerai massa dan menyelamatkan komisioner KPU ke tempat yang lebih aman menggunakan mobil. Desakan massa terkait penghitungan surat suara ulang di sejumlah TPS di 3 desa untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten. Saat ini situasi di Kabupaten Muratara kembali kondusif dan petugas kepolisian masih berjaga untuk mengamankan proses penghitungan suara ulang. Pemirsa, viral di media sosial, seorang petugas KPPS di Kabupaten Pandeglang, Banten mencoblos langsung caleg DPRD Kabupaten dan mengarahkan kepada pemilih bahwa caleg tersebut merupakan dukungannya. Sementara di Sampang, viral juga video sejumlah remaja mencoblos sejumlah surat suara secara massal di luar tempat pemilihan suara. Nggak bisa apa-apa.
Dalam video berdurasi 15 detik yang viral di media sosial ini memperlihatkan seorang petugas kelompok kerja pemungut suara atau KPPS di wilayah Pandeglang, Banten yang mencoblos langsung salah satu caleg DPRD kabupaten di rumah pemilih yang tengah sakit. Selain mencoblos langsung caleg, petugas ini pun mengarahkan bahwa caleg tersebut merupakan dukungannya kepada pemilih. Tampak pemilih hanya bisa pasrah karena dirinya dalam kondisi yang tidak sehat. Ini pure informasi dari masyarakat kalau kaitan soal video yang beredar itu. Makanya kita dalami, kita telusuri untuk memastikan terlebih dahulu apakah si KPPS itu sudah mendapatkan mandat, ya, dan itu dituangkan dalam surat pendamping atau tidak. Itu saja sih sebetulnya. Pasca viral, Bawaslu Pandeglang sedang melakukan pendalaman dan akan dilakukan pemanggilan terhadap saksi, keluarga pemilih, dan oknum anggota KPPS yang melakukan pencoblosan tersebut. Di Sampang, Jawa Timur, viral juga video sejumlah remaja laki-laki dan perempuan mencoblos sejumlah surat suara secara massal di luar tempat pemilihan suara. 6 remaja tersebut membagi tugas dari mengambil surat suara dan memberikannya terhadap salah satu bocah yang mengenakan peci hitam untuk dicoblos. Tampak dari 3 pasangan capres di surat suara, mereka mencoblos pasangan yang posisinya berada di tengah, diduga nomor urut 2. Atas beredarnya video ini, Bawaslu Sampang telah melakukan penelusuran ke lokasi termasuk menanyakan kepada penyelenggara dari tingkat kecamatan hingga desa. Dari Pandeglang, Banten, dan Sampang, Jawa Timur, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menandai akhir jumpa kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap juga dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Yasmi Antania beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa.